motor keren nih. Kita udah lagi sama orangnya, kita bakal tanya-tanya. Sore Kak, kita sama siapa Sore. nih? Sama Yamaguchi. Asik, Yamaguchi. Ya. Bang, ini kira-kira motornya jenis apa nih? Ya nggak tahu. Kalau standarnya itu ini motornya Sanex KJ 50 Di tahun? tahun 2001. Jadi ini tuh motor Cina sebenarnya. Oke. Ini Gitu. kayaknya udah banyak yang diganti nih Bang. Boleh spill nggak ke kita apa aja nih? Ya lumayan lah, banyak yang diganti. Apa aja Oke. nih? Nah, di sini gua pakai gas spontan Moto One. Ada hand gripnya juga. Oke. Ini pakai Kou yang model-model sarung pedang katana lah. Asik. Nah, Keren nih. dan bawaan motor ini sebenarnya itu tromol depannya. Jadi kita ganti cakram. Pengereman atas kita pakai Mio. Ya, buat kaliper kita juga pakai standar Mio. Nah, untuk shock dan segitiga itu kita rubah. Nah, di rubahan ini kita langsung beli di IG-nya 50 Syndicate karena dia jual paketan gitu. Dan untuk di bagian velg kita bikin adaptor karena aslinya kan tromol, jadi bolong kita bikin adaptor. Kita kasih cakram gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat ini di tiang. Ini adalah tiang bendera. Kalau di Jepang itu biasa dikasih bendera matahari terbit, kalau kalian tahu. Gacor. Nah, ini fungsinya buat tiang bendera. Oke. Di Apalagi spion nih, Kak? kita ada spion fish. Nah, ini lumayan susah nih dicarinya. Dan lumayan agak mahal sih buat Ini sebuah spion. Di range harga berapa nih Kak? Sekitar kalau di online mungkin 2,5 300-an lah. Cuman belum tentu ada barangnya. Jadi waktu itu dapat di rongsokan dapat satu untungnya. Dan emang oke. butuhnya cuma satu Oke. gitu. Terus apa lagi nih? Kira-kira Terus knalpot boleh kasih tahu? Santai. Ibu, Ada sabar. di bodi belakang. Boleh. Bodi belakang ini namanya Ebitel. Oh, detail. Oke. Untuk style motor ini sendiri stylenya Getsuki. Nah, Getsuki itu identik dengan Ebitel dan tiang bendera di depan. Nah, Oke. identiknya itu kalau untuk di Jepang. Keren. Nah, untuk Ebitel sendiri kita kebetulan produksi sendiri di RRP. Oh, Nah, sip. kalian bisa beli di IG-nya. Untuk knalpot, nah kebetulan ini garapan teman. Harapan teman. Garapan teman, dan kebetulan dia juga nggak buka bengkel knalpot, jadi Oke. cuman bikin Bikin sendiri aja. Sip, ini sip, juga sip. pakai knalpot bekas dia lah. Gue juga nggak Oke. tahu basicnya pakai apa, karena leheran depannya pakai punya standar, atasnya nggak tahu nih gue punya apa, dia pasang sendiri. Nah, untuk di sini kita juga pakai pemanis plat nomor Jepang, dan kalau nggak salah ini namanya Takeyari ya, kayak Bohong. gantungan di bis gitu. Oke, terus ini kira-kira plat nomor ini konsepnya gimana nih Kak? Ya Nah, nggak tahu. kalau untuk plat nomor sendiri ini 3225 ini adalah tahun berdirinya RRP. Bulan 3 tanggal 3 bulan 2 2025 gitu. Ini ada artinya nggak kira-kira? Kalau di Jepang ini nama daerahnya. Kalau nggak salah ini Osaka ya, kalau nggak salah. Yang bener. Gitu. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak ini namanya motornya? Untuk style keseluruhan. Soalnya betul. Nah, untuk style keseluruhan ini masuknya ke Getsuki. Oke. Nah, Getsuki itu sendiri satu kultur dengan Bozuzoku. Satu kultur dengan Bozuzoku. Satu kultur dengan Bozuzoku. Satu kultur dengan Bozuzoku. Nah, kalau Bozuzoku itu motor sportnya, Getsuki itu motor metiknya. Oke. Gitu. Terus ini terinspirasi dari mana nih Kak motornya? Kalau ini kita sebenarnya banyak ya inspirasinya di Jepang. Cuman kalau anak-anak di sini agak mirip sama Hawkmaru dari anime Tokyo Revenger. Oke. Gitu. Dan untuk mesin juga ada rubahan. Kita pakai blok Hyosung. Kalau kalian tahu Hyosung, itu motor matic 2 tak juga. Dari kruk as sampai blok kita Hyosung. Terus untuk bagian CVT kita pakai Mio. Untuk silangan partnya kita bisa pakai Mio kalau untuk Sanek gitu. Untuk karbu kita juga pakai PWK 24 dan lumayan boros. Borosnya Ya. gimana nih? Untuk sekelas 100 cc 32 km dia ngabisin bensin 50. Oh, Karena dia bisanya pakai Oh. Pertamax. lumayan ya berarti Lumayan. ya budgetnya ya. Lumayan menguras dompet. Untuk pengecatan sendiri gua ngerjain sendiri. Jadi aslinya motor ini tuh
proyekan dengan RRP. Oke. Jadi RRP ngeluarin bodi belakang, kita sekalian satu motor. Biar ada tampilan gimana sih cara kepasangnya gitu. Kira-kira ini kalau kita mau modif buka nggak? Bisa nggak nih ke kakaknya? Ya nggak tahu. Sebenarnya saya agak takut ya kalau untuk Oke. motor orang, karena kendalanya pasti banyak Tuh. dan ya resikonya lumayan gede ya kalau motor orang. Apalagi untuk Sanek ini part bodinya lumayan susah dicari. Gitu. Kayak batok belakang nih kita custom karena dia udah nggak ada orinya. Custom pakai fiber jadi kelihatan kurang rapi. Oh my god. Dan kebanyakan juga agak susah kalau untuk part-part standar gitu. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman mau nyari inspirasi boleh, Boleh. DM ke Yamaguchi. Oke. Ya. Ya, Oke. Bang, thank you ya informasinya. Kasih. Thank you ya. Yo, sama-sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Bye bye. Dadah.